Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perjalanan waktu yang akan membawa Anda menyusuri jejak sejarah yang kaya dan penuh warna. Inilah kisah Cirebon dan sekitarnya. Cirebon bukan sekadar kota kecil di utara Jawa, ia adalah simpul peradaban yang menyimpan cerita besar. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi warisan leluhur, misteri masa lampau, dan fakta-fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Mari kita mulai kisahnya. Al-Kisah, pondok pesantren di Amparan Jati, yang dipimpin oleh Syekh Nur Jati, semakin hari semakin maju dan berkembang pesat. Jumlah santrinya terus bertambah banyak, meskipun beberapa santri senior telah pergi meninggalkan Amparan Jati untuk menyebarkan agama Islam ke daerah lain atas tugas dari sang guru. Mereka adalah para penerus yang tangguh dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan misi dakwah. Syekh Abdurrahman, salah satu santri senior, dikirim ke daerah selatan dan berhasil mendirikan sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Panjunan. Nama tersebut diberikan langsung oleh Syekh Abdurrahman sendiri, sebagai tanda bahwa daerah tersebut telah menjadi pusat penyebaran Islam yang baru. Sementara itu, Syekh Abdurrahim ditugaskan ke arah barat daya dan mendirikan sebuah daerah yang dinamakan Plangon. Daerah ini juga menjadi pusat dakwah yang penting di wilayah tersebut. Keberhasilan para santri senior dalam menyebarkan agama Islam tidak terlepas dari bimbingan dan arahan Syekh Nur Jati. Beliau tidak hanya membekali para santrinya dengan ilmu agama, tetapi juga menanamkan semangat dakwah dan kepemimpinan yang kuat. Dengan bekal tersebut, para santri senior mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan berhasil membangun komunitas Islam yang kuat di daerah-daerah yang mereka tuju. Selain Syekh Abdurrahman dan Syekh Abdurrahim, ada pula Ki Ageng Jumajan Jati dan Nyai Lara Jati yang ditugaskan untuk membantu menyebarkan agama Islam di Keratuan Singopuro. Mereka berdua berhasil menjalankan misinya dengan baik dan diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Bahkan, Ki Ageng Jumajan Jati dan Nyai Lara Jati kemudian dipercaya untuk memimpin Keratuan Singopuro, dengan Ki Ageng Jumajan Jati bergelar Paduka Prabu Ki Ageng Tapa dan Nyai Lara Jati bergelar Ratu Ratna Keranjang. Dengan demikian, Pondok Pesantren Amparan Jati di bawah pimpinan Syekh Nur Jati tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat penyebaran Islam yang efektif di wilayah tersebut. Para santri yang dididik di pondok pesantren ini menjadi penerus yang tangguh dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan misi dakwah, membawa perubahan positif bagi masyarakat sekitar. Syekh Nur Jati masih memiliki dua santri setia yang membantu mengajar di pesantrennya, yaitu Syekh Banu Maya dan Syekh Jafar Mahdum. Keduanya sangat tekun dalam mengajar agama Islam, serta adat dan tradisi yang ada di Pulau Jawa. Mereka tidak hanya membagikan ilmu agama, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Kepada para santri di Amparan Jati, Syekh Nur Jati sangat mengapresiasi kerja keras Syekh Banu Maya dan Syekh Jafar Mahdum. Beliau melihat betapa giatnya keduanya dalam mengajar adat dan tradisi Jawa, serta kemampuan mereka untuk bergaul dengan semua santri lainnya.
Keduanya sangat disukai dan dihormati oleh para santri karena kepribadian yang ramah dan kemampuan mengajar yang baik. Singkat cerita, berdasarkan pada tradisi lisan atau sumber lokal pada tahun 872 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1384 Jawa 1451 Masehi, Syekh Nurjati memutuskan untuk memberi tugas baru kepada Syekh Banu Umayyah dan Syekh Ja'far Mahdum. Beliau memerintahkan keduanya untuk membuka daerah baru di sebelah selatan Amparan Jati, tepatnya di pinggir Sungai Cawang. Tugas mereka adalah membangun dan mengembangkan daerah tersebut menjadi pusat penyebaran agama Islam yang baru. Syekh Banu Umayyah dan Syekh Ja'far Mahdum menerima tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Mereka berdua kemudian bekerja keras untuk membangun daerah baru tersebut, mulai dari membersihkan lahan, membangun tempat tinggal, hingga mendirikan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Dengan kerja keras dan dedikasi mereka, daerah baru tersebut mulai berkembang dan menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat untuk belajar dan beribadah. Dengan berdirinya daerah baru tersebut, Syekh Banu Umayyah dan Syekh Ja'far Mahdum dapat mengembangkan agama Islam dengan lebih luas dan efektif. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat sekitar dalam menjalankan ajaran Islam dan mempraktikkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Daerah baru tersebut kemudian menjadi pusat penyebaran Islam yang penting, dan Syekh Banu Umayyah serta Syekh Ja'far Mahdum menjadi tokoh yang dihormati dan disegani di masyarakat. Sebelum berangkat, Syekh Nurjati memberi julukan kepada Syekh Banu Umayyah dan Syekh Ja'far Mahdum. Syekh Banu Umayyah diberi julukan Syekh Bentong karena beliau memiliki sifat cadel, sedangkan Syekh Ja'far Mahdum diberi julukan Pangeran Jaka Tawa. Julukan ini diberikan oleh Syekh Nurjati sebagai tanda pengakuan dan harapan atas peran mereka di masa depan. Setelah menerima julukan baru, Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa berangkat menuju daerah yang telah ditentukan. Mereka tiba di sebuah hutan lebat yang dipenuhi pepohonan kecil dan semak belukar. Dengan semangat dan tekad yang kuat, keduanya langsung memulai pekerjaan mereka. Mereka membabat hutan, membersihkan lahan, dan menyiapkan tempat untuk membangun pemukiman baru. Setelah lahan siap, Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa mulai menanam pohon yang berbuah kecil. Biji-bijian pohon tersebut dibawa oleh mereka dari pondok pesantren Amparan Jati. Mereka bekerja keras setiap hari, merawat tanaman, dan memastikan bahwa daerah baru ini dapat menjadi tempat yang subur dan makmur. Dengan kerja keras dan doa mereka, daerah baru ini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang baru. Seiring waktu, daerah yang dulunya hutan lebat dan tak berpenghuni itu berubah menjadi sebuah pemukiman yang indah dan makmur. Pohon-pohon yang mereka tanam tumbuh subur dan berbuah lebat, menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa menjadi tokoh yang dihormati dan disegani di daerah baru ini, dan mereka terus berdakwah, menyebarkan ajaran Islam, dan membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Keduanya kemudian membuat gubuk sederhana untuk tempat istirahat mereka. Selain itu, mereka juga membuat sumur untuk keperluan bersuci sehari-hari. Pangeran Jaka Tawa memberi nama sumur tersebut dengan nama Sumur Tirta Kamuliaan, yang diharapkan dapat membawa berkah dan kesucian bagi siapa saja yang menggunakan airnya. Selain membuat gubuk dan sumur, Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa juga membangun sebuah tajuk kecil yang sangat unik dan indah bentuknya. Tajuk ini menjadi tempat ibadah bagi mereka dan masyarakat sekitar. Untuk menunjang kegiatan keagamaan, mereka juga membuat beduk dan kentong.
Syekh Bentong memberi nama beduk dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dan menamainya Beduk Sada Giri. Sedangkan Pangeran Jaka Tawa memberi nama Kentong dengan nama Kentong Jati Agung. Pohon-pohon yang ditanam oleh Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa tumbuh dengan sangat cepat dan subur. Dalam waktu 1 tahun saja, pohon-pohon tersebut sudah mulai berbuah. Meskipun buahnya kecil, rasanya sangat enak dan lezat. Tanah di daerah baru ini memang sangat subur, sehingga tanaman apapun yang ditanam akan tumbuh dengan baik. Keberhasilan Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa dalam membangun daerah baru ini tidak terlepas dari kerja keras dan doa mereka. Mereka berdua bekerja sama dengan baik, saling mendukung dan memotivasi satu sama lain. Hasilnya, daerah baru ini menjadi tempat yang nyaman dan makmur, serta menjadi pusat penyebaran agama Islam yang efektif. Pohon-pohon yang ditanam oleh Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa tumbuh dengan sangat cepat dan subur. Dengan adanya tajuk, sumur, beduk, dan kentong, daerah baru ini menjadi semakin ramai. Masyarakat sekitar mulai tertarik untuk datang dan menetap di daerah ini. Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa terus berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam, serta membimbing masyarakat sekitar dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Daerah baru ini menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam hal keberagaman dan kemakmuran. Singkat cerita, berdasarkan dari sumber lokal pada tahun 874 Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 1386 Jawa, atau tahun 1453 Masehi, Syekh Nurjati memutuskan untuk mengunjungi daerah yang telah dibangun oleh kedua santrinya, Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa. Dengan mata batinnya, Syekh Nurjati dapat melihat bahwa daerah tersebut telah berkembang pesat dan banyak dihuni oleh masyarakat yang makmur. Suatu hari, Syekh Nurjati berangkat untuk bersilaturahmi ke daerah yang dibangun oleh Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa. Ketika tiba di lokasi, beliau melihat kedua santrinya sedang mencangkul di ladang. Syekh Nurjati kemudian mendekati mereka dan mengucapkan salam dengan penuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara beliau yang lembut dan penuh kasih sayang membuat Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa terkejut. Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa segera berhenti dari pekerjaan mereka dan membalas salam Syekh Nurjati dengan penuh hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka kemudian menghampiri Syekh Nurjati dan bersujud mencium tangan beliau sebagai tanda hormat dan bakti. Syekh Nurjati kemudian memeluk mereka berdua dan mengucapkan kata-kata pujian atas keberhasilan mereka dalam membangun daerah baru tersebut. Syekh Nurjati kemudian melihat-lihat daerah yang telah dibangun oleh Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa. Beliau melihat sumur yang jernih, tajuk yang indah, dan ladang yang subur. Syekh Nurjati merasa sangat puas dan bangga dengan hasil kerja keras kedua santrinya. Beliau berdoa agar daerah tersebut terus berkembang dan menjadi pusat penyebaran agama Islam yang efektif. Dengan rasa syukur dan bahagia, Syekh Nurjati kemudian kembali ke Amparan Jati, meninggalkan Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa untuk terus melanjutkan misi dakwah mereka. Ketiga orang tersebut kemudian mengobrol panjang, membahas tentang perkembangan daerah baru yang telah dibangun oleh Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa. Syekh Nurjati memberikan nasihat dan motivasi kepada kedua santrinya tersebut, serta memberikan apresiasi atas kerja keras mereka. Setelah puas berbincang, Syekh Nurjati kemudian memberikan nama kepada daerah tersebut.
Daerah yang kalian huni ini, saya lihat sudah banyak sekali yang andon hidup di sini, kata Syekh Nurjati. Maka saya akan namai daerah ini, Duku Tangkil, lanjut beliau. Nama tersebut dipilih karena sesuai dengan pepohonan yang ditanam oleh Syekh Bentong dan Pangeran Jakatawa. Dari arah utara sampai ke pinggir Sungai Cawang, banyak sekali pohon tangkil yang tumbuh subur. Syekh Nurjati berharap bahwa nama tersebut dapat membawa berkah dan kemakmuran bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Selain memberikan nama kepada daerah tersebut, Syekh Nurjati juga memberikan nama kepada tajuk yang dibangun oleh Syekh Bentong dan Pangeran Jakatawa. Sementara tajuk yang kalian buat ini, saya namai tajuk Atma Suci, kata Syekh Nurjati. Nama tersebut diharapkan dapat membawa kesucian dan keberkahan bagi masyarakat yang beribadah di tajuk tersebut. Syekh Bentong alias Syekh Banu Maya dan Pangeran Jakatawa alias Syekh Jafar Mahdum sangat gembira mendengar nama yang diberikan oleh Syekh Nurjati. Mereka langsung sujud syukur sebagai tanda terima kasih dan rasa syukur atas karunia yang diberikan oleh Allah. Dengan rasa bahagia dan penuh harapan, mereka berdua kemudian berjanji untuk terus menjaga dan memelihara daerah tersebut, serta menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar. Syekh Nurjati kemudian mengungkapkan bahwa beduk dan kentong yang dibuat oleh Syekh Bentong dan Pangeran Jakatawa tidak perlu diganti namanya. Beduk Sada Giri dan Kentong Jati Agung adalah nama yang baik dan membawa makna yang positif, kata Syekh Nurjati. Dengan demikian, kedua santrinya tersebut tidak perlu ragu lagi dengan nama yang telah mereka berikan kepada beduk dan kentong tersebut. Syekh Bentong dan Pangeran Jakatawa kemudian mengucapkan terima kasih kepada Syekh Nurjati atas pemberian nama daerah dan tajuk yang telah dibangun oleh mereka. Mereka merasa sangat beruntung dan bersyukur atas perhatian dan bimbingan yang diberikan oleh Syekh Nurjati. Dengan rasa syukur dan bahagia, mereka berdua berharap dapat terus menjalankan amanah dan tugas yang diberikan oleh Syekh Nurjati. Setelah selesai berbincang, Syekh Nurjati berpamitan kepada Syekh Bentong dan Pangeran Jakatawa untuk kembali ke Amparan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Syekh Nurjati sebagai salam perpisahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Syekh Bentong dan Pangeran Jakatawa serempak. Dengan salam perpisahan tersebut, Syekh Nurjati kemudian meninggalkan daerah Duku Tangkil dan kembali ke Amparan Jati. Singkat cerita, Duku Tangkil mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan, jumlah penduduk yang menetap di daerah tersebut terus bertambah. Dalam waktu 3 tahun saja, sudah banyak penghuni yang tinggal di Duku Tangkil. Syekh Bentong dan Pangeran Jakatawa terus berupaya membangun dan mengembangkan daerah tersebut agar menjadi tempat yang nyaman dan makmur bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Syekh Bentong dan Pangeran Jakatawa kemudian membangun tempat pertemuan yang dapat digunakan sebagai tempat musyawarah. Tempat tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berdiskusi dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Duku Tangkil. Setelah selesai dibangun, tempat musyawarah tersebut diberi nama Griya Ageng Kamuliaan. Nama tersebut diharapkan dapat membawa kemuliaan dan keberkahan bagi masyarakat Duku Tangkil. Selain membangun tempat musyawarah, Syekh Bentong dan Pangeran Jakatawa juga melakukan perluasan pada tajuk yang telah dibangun sebelumnya. Perluasan tersebut bertujuan agar tajuk dapat digunakan sebagai tempat sholat Jumat bagi masyarakat Duku Tangkil. Setelah diperbesar, tajuk tersebut kemudian disebut sebagai Mesigit atau Masjid dan tetap mempertahankan nama Mesigit Atma Suci.
Nama tersebut diharapkan dapat membawa kesucian dan keberkahan bagi masyarakat yang beribadah di masjid tersebut. Dengan adanya Griya Ageng Kamuliaan dan Mesjid Atma Suci, Dukuh Tangkil menjadi daerah yang lebih maju dan berkembang. Masyarakat dapat melakukan kegiatan keagamaan dan bermusyawarah dengan lebih baik. Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa terus berupaya membangun dan mengembangkan daerah tersebut, serta membimbing masyarakat untuk menjadi lebih baik dan makmur. Dengan demikian, Dukuh Tangkil menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam hal keberagaman dan kemakmuran. Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa memiliki rutinitas yang sangat baik dalam membimbing masyarakat Dukuh Tangkil. Setiap sore dan malam hari, mereka secara rutin mengajar mengaji kepada rakyatnya. Mereka tidak hanya mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tetapi juga memberikan pemahaman tentang ajaran agama Islam. Rakyat Dukuh Tangkil sangat antusias dan rajin dalam belajar, sehingga mereka dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Rakyat Dukuh Tangkil umumnya bekerja dalam bidang pertanian, dengan fokus utama pada penanaman pohon tangkil. Buah tangkil sangat diminati oleh banyak orang, tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Pulau Jawa. Ketika musim panen tiba, banyak pedagang dari luar Pulau Jawa yang datang untuk membeli buah tangkil. Hal ini tentu saja membawa kemakmuran bagi masyarakat Dukuh Tangkil. Perahu-perahu yang akan membeli buah tangkil bersandar di Pancer Jati, yang terletak di sebelah timur Pondok Pesantren Amparan Jati. Pancer Jati menjadi tempat yang strategis untuk kegiatan perdagangan buah tangkil. Masyarakat Dukuh Tangkil dapat dengan mudah menjual hasil panen mereka kepada pedagang yang datang dari berbagai daerah. Dengan demikian, perekonomian masyarakat Dukuh Tangkil dapat berkembang dengan baik. Kegiatan ekonomi yang berkembang di Dukuh Tangkil tidak lepas dari peran Syekh Bentong dan Pangeran Jaka Tawa. Mereka tidak hanya membimbing masyarakat dalam bidang keagamaan, tetapi juga membantu mengembangkan perekonomian masyarakat. Dengan kerja keras dan doa mereka, Dukuh Tangkil menjadi daerah yang makmur dan sejahtera. Masyarakat hidup bahagia dan harmonis, serta dapat menjalankan ajaran Islam dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Syekh Nurjati kemudian memberi titah kepada Syekh Banumaya alias Syekh Bentong melalui surat yang dibawa oleh salah satu santrinya. Isi surat tersebut memerintahkan Syekh Bentong untuk pergi ke daerah utara pinggir pantai untuk menangani permasalahan yang sedang terjadi di daerah tersebut. Permasalahan tersebut telah membuat geger masyarakat, terutama di daerah Junti. Syekh Nurjati mempercayakan Syekh Bentong untuk menyelesaikan masalah tersebut dan membawa kedamaian serta ketenteraman bagi masyarakat setempat. Berdasarkan dari sumber lokal pada tahun 878 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1390 Jawa atau tahun 1457 Masehi, Pangeran Jaka Tawa tetap menjalankan aktivitasnya sebagai petani dan nelayan. Selain bertani, Pangeran Jaka Tawa juga mencari ikan di Laut Jawa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rakyatnya juga banyak yang mengikuti jejaknya dengan menjadi petani dan nelayan. Mereka bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal. Dengan kesabaran dan ketekunan, Pangeran Jaka Tawa dan rakyatnya dapat mengatasi tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Mereka tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, daerah mereka menjadi makmur dan sejahtera, serta menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam hal keberagaman dan kemakmuran. Pangeran Jaka Tawa hari itu sedang sendirian mencari ikan di Laut Jawa, melihat ada seorang perempuan yang sedang menenun di tengah laut. Orangnya cantik sekali,
Pangeran Jakatawa langsung punya kecurigaan kepada perempuan yang mau menenun di Laut Jawa itu. Dengan kejanggalan perempuan tadi, mau menenun di Laut Jawa, tidak di daratan. Dugaan Pangeran Jakatawa tepat sekali, karena perempuan tadi sebenarnya ingin membuat wabah di wilayah Caruban Nagari, termasuk di wilayah Dukuh Tangkil. Dengan alat tenunnya, begitu digerakkan pasti akan ada korban di daratnya, yaitu orang meninggal. Pangeran Jakatawa alias Syekh Jafar Mahdum melihat seorang perempuan cantik yang sedang duduk di atas sebuah batu karang di pinggir laut. Perempuan itu tampaknya sedang memegang alat tenun dan menatap ke laut dengan pandangan yang jauh. Pangeran Jakatawa merasa penasaran dan ingin mengenalinya lebih dekat. Ia kemudian mendekati perempuan itu dengan menggunakan perahu kecil. Begitu perempuan itu akan menggerakkan alat tenunnya, Pangeran Jakatawa mengucapkan salam dengan sopan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Namun, perempuan itu tidak menjawab salam Pangeran Jakatawa. Bahkan, alat tenun yang dipegangnya tiba-tiba menjadi rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi. Perempuan itu sangat marah dan menatap Pangeran Jakatawa dengan mata yang menyala-nyala. "Hai Sinatria, lancang sekali kau," kata perempuan itu dengan nada yang keras. "Berani-beraninya kau mengucapkan salam dan merusak alat tenunku yang kubanggakan ini." Perempuan itu kemudian menjelaskan bahwa alat tenun itu sangat berharga baginya, dan telah dibawa ke Laut Jawa dengan tujuan untuk membuat geger bumi Caruban. Perempuan itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Lanjar, penguasa Laut Jawa. Ia mengaku bahwa alat tenunnya itu bukan sembarang alat tenun, melainkan memiliki kekuatan magis yang dapat membuat bumi Caruban menjadi gempar. Dewi Lanjar sangat marah karena Pangeran Jakatawa telah merusak alat tenunnya dan mengancam akan membalas dendam. Dewi Lanjar kemudian menatap Pangeran Jakatawa dengan mata yang penuh kemarahan dan kebencian. Ia tidak bisa memahami mengapa Pangeran Jakatawa berani mengucapkan salam dan merusak alat tenunnya. Pangeran Jakatawa harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakannya itu. Akan tetapi, Pangeran Jakatawa tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ia hanya tersenyum dan menanti reaksi Dewi Lanjar selanjutnya. Singkat cerita, pertempuran antara Pangeran Jakatawa dan Dewi Lanjar pun dimulai. Keduanya bertarung tanding di atas air Laut Jawa dengan kemampuan dan kekuatan yang luar biasa. Dewi Lanjar menggunakan segala macam ilmu hitam dan sihir untuk mengalahkan Pangeran Jakatawa, namun tidak berhasil. Pangeran Jakatawa, dengan kesabaran dan ketakwaannya, mampu mengalahkan Dewi Lanjar. Meskipun Dewi Lanjar telah kalah, ia masih merasa tidak puas dan ingin membalas kekalahan ini. Dengan marah, Dewi Lanjar melemparkan alat tenunnya ke laut. Namun, yang terjadi kemudian sangat mengejutkan. Alat tenun itu berubah menjadi ikan dan ular yang sangat beracun. Ikan dan ular itu siap menyerang siapa saja yang menghalangi jalan Dewi Lanjar. Setelah melemparkan alat tenunnya,
Dewi Lanjar langsung pergi entah kemana, meninggalkan Pangeran Jaka Tawa yang masih berada di atas air Laut Jawa. Pangeran Jaka Tawa tidak mengejarnya, melainkan memutuskan untuk kembali ke Dukuh Tangkil. Dalam perjalanan pulang dengan perahu, Pangeran Jaka Tawa melihat seseorang yang sedang menyudu atau mencari udang kecil dengan alat sederhana. Pangeran Jaka Tawa mengamati orang tersebut yang sedang mencari udang kecil dengan cara tradisional. Ia melihat bagaimana orang itu mendorong alat sederhana dengan kedua tangannya dan mengangkatnya sekali-kali untuk melihat apakah ada udang kecil yang terjaring. Pangeran Jaka Tawa tersenyum melihat kegiatan sederhana ini dan merasa kagum dengan ketekunan orang tersebut. Orang yang sedang mencari udang kecil itu menyapa Pangeran Jaka Tawa dengan mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Pangeran Jaka Tawa membalas salamnya dengan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Orang itu kemudian berkata, "Pangeran, saya mengucapkan terima kasih atas penanganan Pangeran terhadap orang yang akan membuat wabah di Caruban. Insya Allah, nanti di lain waktu kita akan bertemu lagi." Pangeran Jaka Tawa tersenyum dan menjawab, "Sama-sama, Ki." Namun, ketika Pangeran Jaka Tawa kembali melihat ke laut lepas untuk melanjutkan perjalanan, ia terkejut karena orang yang baru saja dia ajak bicara itu sudah tidak ada di tempatnya lagi. Sepertinya, orang itu menghilang secara misterius. Pangeran Jaka Tawa merasa sedikit heran dan penasaran tentang identitas orang yang baru saja dia temui itu. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan perjalanannya kembali ke Dukuh Tangkil. Ia lebih memikirkan tentang keselamatan rakyatnya dan bagaimana menjaga keamanan dan ketenteraman di daerahnya. Dengan rasa syukur dan bahagia, Pangeran Jaka Tawa melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Singkat cerita, pada suatu hari, Pangeran Jaka Tawa sedang mengaji kepada rakyat Dukuh Tangkil di Mesjid Atmasuci. Tiba-tiba, ada seorang tamu yang mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Semua orang yang ada di masjid menjawab salamnya dengan serempak, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ternyata, tamu yang datang itu adalah Ki Kuwu Cerbon, seorang pejabat tinggi di daerah Caruban. Ki Kuwu Cerbon kemudian berbicara kepada Pangeran Jaka Tawa dan semua rakyat Dukuh Tangkil yang hadir. "Pangeran Jaka Tawa dan semua rakyat Dukuh Tangkil yang saya cintai," kata Ki Kuwu Cerbon, "hari ini masih masuk bulan Suro atau Muharram tahun 879 Hijriah. Berdasarkan dari sumber lokal yang bertepatan dengan tahun 1391 Jawa atau tahun 1458 Masehi. Saya berniat untuk menaikkan status daerah ini menjadi desa." Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Ki Kuwu Cerbon secara resmi menaikkan status Dukuh Tangkil menjadi Desa Tangkil. Desa Tangkil ini akan menjadi desa pertama di Caruban Nagari, kata Ki Kuwu Cerbon. Oleh karena itu, saya tetapkan bahwa Desa Tangkil ini akan menjadi nomor urut 1 di Caruban Nagari. Pangeran Jaka Tawa dan semua rakyat Dukuh Tangkil sangat gembira dengan keputusan Ki Kuwu Cerbon ini. Mereka bersyukur atas kepercayaan yang diberikan dan berjanji untuk terus menjaga dan membangun Desa Tangkil menjadi daerah yang makmur dan sejahtera. Dengan demikian, Desa Tangkil pun resmi berdiri dan menjadi bagian dari Caruban Nagari. Pangeran Jaka Tawa dan semua rakyat Desa Tangkil langsung bersujud syukur sebagai tanda terima kasih atas karunia yang diberikan. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Ki Kuwu Cerbon atas kepercayaan yang diberikan dengan mengangkat status Dukuh Tangkil menjadi sebuah pemerintahan desa. Pangeran Jaka Tawa
dengan rasa syukur dan hormat, menerima keputusan Ki Kuwu Cirebon. Ki Kuwu Cirebon kemudian melanjutkan pembicaraannya, "Pangeran Jakatawa, saya percayakan kepada Anda untuk menjadi pemimpin di desa Tangkil ini." Dengan penuh kepercayaan, Ki Kuwu Cirebon menunjuk Pangeran Jakatawa sebagai pemimpin desa dengan jenengan, Ki Kuwu Tangkil. Pangeran Jakatawa merasa terhormat dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dengan rasa tanggung jawab yang besar, Pangeran Jakatawa alias Ki Kuwu Tangkil berjanji untuk menjalankan amanah dengan baik dan memimpin desa Tangkil menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Ia akan bekerja keras untuk membangun desa dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya, serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian, Ki Kuwu Tangkil siap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin desa Tangkil. Terima kasih telah menonton video sejarah legenda Cirebon di channel Ki Ageng Singopuro. Jika Anda menikmati konten Ki Ageng Singopuro dan ingin melihat lebih banyak cerita menarik tentang sejarah dan legenda Cirebon, saya sangat menghargai jika Anda bisa memberikan like, komentar, dan subscribe channel Ki Ageng Singopuro. Dengan like dan subscribe, Anda akan menjadi bagian dari komunitas pecinta sejarah Cirebon yang terus berkembang. Komentar Anda juga sangat berharga bagi saya untuk memahami apa yang Anda ingin lihat lebih banyak di channel ini. Mari kita terus melestarikan dan membagikan pengetahuan tentang sejarah dan legenda Cirebon bersama-sama.